Halo guys, kembali lagi di channel ini ya. Hari ini kita punya topik yang buat saya topik ini sangat-sangat menarik. Karena kalau topik ini nggak menarik, ya ngapain dibahas. Kebetulan ide ini karena saya dapat ketika kemarin saya sering bikin topik ngangkat tentang kenapa sih kok barista sekarang minat untuk ikut kompetisinya makin menurun. Dan kemudian ketika podcast saya terakhir bersama Pak Sifaraja pun juga ya ternyata juga kita mengambil kesimpulan bahwa memang ternyata kompetisi itu memang bukan buat semua orang. Dan dari situ ternyata saya sadar ternyata memang kompetisi ini tidak begitu penting dan memang menurut saya mungkin kompetisi ini nggak penting sama sekali ya. That's why malam ini kita akan bahas ya 5 hal yang menjadi alasan kenapa kompetisi itu nggak penting, dan 5 hal ini udah saya rangkum adalah ini 5 poin penting alasan kenapa kita sebenarnya kita nggak perlu ikut kompetisi. Jadi kompetisi itu Oke, kita mulai. Let's begin the video, guys. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini ya, saya ingin memperkenalkan kopi yang saya minum malam ini ya, karena ini udah malam-malam juga saya lagi pengen ngopi, kebetulan mau bikin konten ini saya ngopi. Nah, kopi yang saya pakai hari ini atau yang saya minum hari ini adalah produk baru ya, dari roastery baru namanya Black Box. Black Box ini adalah roastery dari Alinea Coffee Kediri. Dia baru bikin coffee roastery dan baru launching bulan kemarin ketika ulang tahun Alinea ketiga yang ketika ada kompetisi Aeropress. Nah, kebetulan kopi ini adalah hasil kerjasama dengan Barista No Cincong atau dengan saya sendiri. Jadi saya mendapat kepercayaan untuk melakukan kurasi terhadap kopi-kopi dari Black Box, dan waktu itu kalau nggak salah saya kurasi ada 9 origin yang lolos kurasi saya waktu itu dan yang lainnya enggak. Dan itu adalah kopi-kopi yang dirilis. Nah, kebetulan waktu di acara kemarin saya memilih, saya masih ingat salah satu origin yang saya kasih skor bagus adalah Trawas. Nah, ini adalah Panjeran Trawas natural. Oke, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini buat saya rasanya cukup sweet dan kemudian memang dominan masih ada sedikit coklatty, tapi dia sangat manis, standar sih manisnya seperti brown sugar, dan ini buat saya untuk di coffee shop ini sangat-sangat layak sekali, so-so sekali. Memang bukan sekelas untuk competition coffee ya, tapi ini sangat oke dan saya udah minum ini selama beberapa hari, saya sering minum ini dan ini enak banget pokoknya. So, cheers guys. Oke, kita masuk aja ke topik. So, jadi setelah kemarin saya berpikir-pikir, saya berdiskusi juga dengan beberapa narasumber podcast, terutama yang terakhir saya podcast dengan Pak Sifaraja, bahwa kompetisi mungkin bukan buat semua orang dan memang hanya orang-orang tertentu saja yang memang mau menerima challenge seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Ternyata saya telah merangkum ya 5 alasan kenapa nggak perlu ikut kompetisi. Karena memang kompetisi itu nggak begitu penting. Dan ini pun juga saya rangkum berdasarkan dari komen dari teman-teman pendekar semua ya. Teman-teman netizen ini pada komen, ya ini saya ambil, oh ternyata maksudnya begini, dan saya mulai memahami kenapa memang kompetisi itu tidak penting. Oke, yang pertama kenapa kompetisi itu nggak penting dan kenapa alasan kita nggak perlu ikut kompetisi adalah buang-buang duit. Ngapain ikut kompetisi? Kompetisi itu mahal, bos. Kompetisi itu mahal. Dan kita kalau kita kayak kita mau tampil di nasional atau di regional, kita harus beli kopi-kopi yang mahal. Di nasional kalau kopinya yang dikompetisikan kopi-kopi luar juga musuhnya, kita harus belanja kopi-kopi yang harganya jutaan. Ngapain? Buang-buang duit, ya kan? Terus kemudian kalau ada kompetisi lokal yang ngadain open service contohnya, ya untuk latihan aja kita tahu walaupun latihan ini mungkin bisa nggak pakai kopi, bisa karena kita bisa simulasi ya kan, kita bisa simulasi terus kemudian cuman kita guyur air pun juga ada harganya, bos. Buang-buang air itu buang duit juga gitu loh. Dan cuman latihan nyiram, simulasi, ngobrol, ngajakin temen ntar minta rokok kita, buang duit lagi. Jadi semuanya itu keluar duit. Jadi mau kompetisi itu mau kita bergerak sedikit apapun itu semuanya keluar duit semua. Terus kemudian kita juga kopi itu kadang kita bisa, kalau kita kenal sama roaster, memang kita bisa minta
sponsor, minta support, bos ada kopi apa, mungkin kita bisa dikasih. Kalau untuk kompetisi lokal kita cuma buat modal latihan mungkin ya, berdasarkan pengalaman saya itu kalau mama, ya kita beli kopi 1 kilo, kita trial beberapa kali, terus kemudian latihan selebihnya itu pakai air biasa ya, mungkin murah, tapi tetap keluar duit bos, tetap keluar duit. Jadi buang-buang duit isinya semuanya. Dan itu juga belum tentu menang. Ngapain ya? So itu adalah poin yang pertama, adalah alasan kenapa kita nggak perlu ikut kompetisi kopi adalah buang-buang duit. Jadi jangan, lebih baik simpan duitnya. Kalau di kompetisi, yang nomor 2 nih ya, di kompetisi adalah kita bakal ketemu banyak orang. Itu sama sekali nggak penting guys. So ngapain kita datang ke kompetisi, kita akan ketemu dengan banyak orang yang kita nggak kenal. Juri-juri juga kita nggak kenal. Teman-teman dari kota lain kita nggak kenal. Ngapain kita harus basa-basi ke mereka? Nggak perlu. Nggak penting. Belum tentu mereka itu akan berguna di kehidupan kita berikutnya. Belum tentu kalau kita jatuh di jalan, ketemu dia, belum tentu loh dia nolong. Ya kalau mau kita lagi ke coffee shop, belum tentu dia ingat sama kita. Ngapain? Nggak perlu. Nanti cuman ya buang-buang inilah nggak ada pentingnya kita ketemu sama orang baru ya. Jadi lebih baik kita sekarang udah punya teman, udah stay sama teman di kita aja udah nyaman banget nih, teman-teman kita udah asik, udah nyambung, udah pokoknya udah ngerti sama kita banget, nggak perlu lagi kita kenal sama orang-orang baru, nggak ada gunanya itu. Jadi alasan kenapa nggak perlu ikut kompetisi adalah ketemu banyak orang, itu sangat-sangat nggak penting. Dan orang-orang itu belum tentu penting buat kita. Kemudian yang ketiga jelas nih. Kalau tadi udah buang-buang duit, kemudian ketemu banyak orang yang nggak penting-penting. Yang ketiga ini adalah buang-buang waktu. Tuh guys, kita tahu waktu kita itu sangat berharga loh. Kita kalau kerja di kafe dari pagi sampai sore itu waktu kita tuh udah habis. Ngapain kita harus pakai lagi buat kompetisi? Kita buat latihan, buang waktu lagi. Terus kemudian kita persiapan, nyobain kopinya, latihan. Aduh, guys, ingat waktu kamu itu sangat berharga banget loh ya. Mending manfaatkan waktu itu buat kalian liatin TikTok. Nah itu kan banyak hal yang bagus-bagus, menarik. Orang bikin TikTok ini susah loh. Itu kita perlu respect, kita perlu hargai. Kita tontonin TikTok aja, yang apalagi yang cantik-cantik, ya kan. Nah, terus kemudian manfaatin waktu kita buat main slot. Main slot kalau menang kita dapat duit jutaan banyak. So ngapain kita harus latihan buat kompetisi? Itu sangat buang-buang waktu. So jadi lebih baik manfaatin waktu kalian yang ada, karena waktu kalian itu sangat berharga. Manfaatinlah buat main slot, buat main TikTok, buat main game, PUBG atau ML, whatever. Yang penting jangan dipakai buat latihan kompetisi karena itu nggak ada gunanya. Yang keempat, kemarin juga saya baca ya, ada yang berkomentar karena setiap barista punya bidangnya masing-masing. Jadi ini adalah tepat, karena kompetisi ini bukan bidang kalian. Jadi ngapain kalian harus ikut kompetisi? Kompetisi ini ya buat orang-orang yang memang hobinya kompetisi. Ya yang mereka yang suka ikut tiap tahun kayak gitu, biarin yang menang mereka-mereka aja. Karena kita ini adalah barista biasa. Kita ini nggak perlu ikut-ikut kayak gitu, bukan bidang kita. Kita nggak mau kayak gitu, biarkan ada bidangnya yang barista memang suka kompetisi, suka ngadu ilmu sana sini, kemudian menang, dan itu bukan kita. Ya kita ya barista biasa yang kerjanya kita pokoknya kita mencukupi kehidupan kita sehari-hari, kita cukup duit, kita bekerja dari pagi sampai sore atau ngesip, pokoknya kita ngikutin SOP udah selesai. Ya kan, kita fokuskan fokus kita ke hal yang lain karena kompetisi ini sangat-sangat nggak penting karena bukan bidang kita. Jadi ya biarkan yang menang itu aja. Ngapain? Oke, setuju ya? Setuju dong. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima ini adalah alasan yang buat saya paling penting nih. Kalau menang itu bakal akan sangat ngerepotin. Nah, padahal kita kompetisi belum tentu menang. Oke, kita coba nih kompetisi. Ternyata kita menang. Ternyata itu nggak enak, guys. Kita menang itu malah ngerepotin. Contohnya banyak. Kita lihat nih, yang udah pernah jadi champion nih. Mikhail Jasin, Muhammad Aga, Rian Wibawa, terus you name it ya, yang lain, Fakhri Murad. Apakah mereka ini hidupnya tenang? Belum tentu. Mereka kemana-mana dikenal sama orang. Mereka kemana-mana ketemu sana sini, diajakin foto. Pak, Mas Niki
Oh, Mas Aga, ayo foto dulu, diajak ngobrol, tiap ke coffee shop. Oh, Mas Vicky Raharja ya? Oh, Mas Fakri Murad ya? Aduh sebentar saya bikin kopi. Itu nggak enak banget feel-nya. Jangan sampai kalian terjebak di situasi seperti itu. Itu benar-benar nggak nyaman. Kita nggak punya privasi kayak gitu. Di mana-mana dikenal orang, akhirnya diajakin foto, diajakin ngobrol, diajakin basa-basi, capek tahu. Kalau datang ke event pengen nonton apa, lihat-lihat mau beli bazar kopi, diajakin foto sana sini. Itu aduh, udahlah nggak enak, nggak jadi nggak punya privasi. Lebih baik ya. Jadi stay in your comfort zone right now. Karena memang tujuan kita hidup itu adalah untuk mencapai comfort zone. Kalau kita udah menerima atau kita memiliki comfort zone kita hari ini, itu jangan dilepaskan, bos. Jangan. Kalian udah enak kok kayak gini. Udah kerja setiap hari ketemu teman, hangout sana sini, ya. Jadi nggak perlu ikut kompetisi kayak gitu. Kalau menang justru akan ngerepoti. Kayak tadi ya kita ulang lagi ya. Jadi 5 hal alasan kenapa kita nggak perlu ikut kompetisi adalah yang pertama adalah buang-buang duit, yang kedua adalah ketemu banyak orang, dan itu belum tentu penting. Terus kemudian yang ketiga adalah buang-buang waktu, yang keempat itu bukan bidang kalian, dan yang kelima adalah kalau menang ini ngerepotin. Nah, ini adalah rangkuman sementara yang udah saya susun. Jadi kalau mama teman-teman lain punya gagasan lain atau punya ide lain, so jangan ragu, silahkan tulis di komentar. Apalagi sih alasan kenapa kita nggak perlu ikut kompetisi? Karena memang kompetisi itu sucks, nggak penting bos. Ngapain ikut? Biar mereka aja. Oke? See you next episode. Salam No Jingjiao.